Pada tahun 2024, Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, membawa janji untuk memperbaiki ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, dan memberikan keamanan bagi setiap warga negara. Namun, salah satu masalah yang mendesak dan menuntut perhatian serius adalah meningkatnya jumlah gelandangan di berbagai kota di AS. Masalah ini bukan sekadar akibat dari kurangnya perumahan. Ini adalah hasil dari gabungan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan kebijakan yang perlu ditangani secara komprehensif. Menurut data terbaru, Amerika Serikat kini memiliki lebih dari 650.000 orang yang hidup tanpa tempat tinggal tetap. Fenomena ini terjadi di tengah tantangan besar di sektor perumahan. Harga sewa terus meningkat, terutama di kota-kota besar seperti New York, San Francisco, dan Los Angeles yang telah lama dikenal dengan biaya hidup yang tinggi. Ketidakmampuan untuk mendapatkan tempat tinggal dengan harga terjangkau telah mendorong banyak warga, termasuk keluarga dan manula, ke dalam situasi tunawisma. Selain tingginya biaya perumahan, ketidakpastian ekonomi yang membayangi AS memperburuk krisis ini. Pada awal pandemi, pemerintah menyediakan bantuan ekonomi yang besar seperti cek stimulus dan kredit pajak yang membantu keluarga berpenghasilan rendah bertahan. Namun, saat bantuan tersebut dihentikan, banyak keluarga yang rentan mulai kesulitan mengatasi kebutuhan sehari-hari. Di tengah meningkatnya harga barang-barang pokok dan inflasi yang membebani, mereka yang hidup dari gaji ke gaji menjadi kelompok yang paling rentan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, mereka jatuh ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam. Krisis tunawisma juga diperparah oleh kurangnya akses ke layanan kesehatan mental. Banyak gelandangan yang menghadapi masalah kesehatan mental atau ketergantungan pada zat terlarang. Tanpa akses ke layanan kesehatan yang terjangkau, mereka seringkali terjebak dalam situasi yang memperparah kondisi mereka. Masalah ini mencerminkan kegagalan sistem kesehatan dan kesejahteraan sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan kelompok yang paling rentan. Faktor lain yang turut menyumbang adalah ketidakstabilan lapangan kerja. Meskipun banyak lapangan kerja baru telah diciptakan, banyak di antaranya merupakan pekerjaan dengan upah rendah yang tidak cukup untuk menutupi kebutuhan perumahan dan biaya hidup lainnya. Ketika seseorang kehilangan pekerjaan, mereka seringkali tidak memiliki cadangan dana yang cukup untuk bertahan, yang akhirnya mendorong mereka menjadi tunawisma. Sebagai presiden yang kembali ke Gedung Putih dengan visi ekonomi yang kuat, tantangan bagi Trump adalah membangun strategi yang lebih inklusif untuk menangani tunawisma secara menyeluruh. Ini tidak hanya mencakup kebijakan perumahan yang lebih terjangkau, tetapi juga investasi dalam layanan kesehatan mental. Reformasi kesejahteraan yang berfokus pada pencegahan tunawisma dan peningkatan akses ke pekerjaan yang stabil dan layak. Dalam menghadapi situasi ini, Amerika memerlukan kebijakan yang lebih berfokus pada pemulihan jangka panjang dan pemberdayaan masyarakat rentan. Hanya dengan perhatian khusus dan dukungan berkelanjutan, mereka yang berada di ambang kemiskinan dapat memiliki kesempatan untuk memulai kembali hidup mereka.